Kala malam bersihkan wajahnya dari bintang-bintang dan mulai turun setetes air langit dari tubuhnya. Tanpa sadar alam karena kuasanya yang takkan habis sampai di akhir waktu perjalanan ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di malam ini di diskusi enteng-entengan, dan ini adalah program reguler PDM TV Yogyakarta yang dipancarkan dari studio 14A Jalan Sultan Agung 14, dan acara malam ini merupakan kerjasama PDM TV bersama Lembaga Seni Budaya Olahraga LSPU PDM Kota Yogyakarta. Teman-teman pemirsa, malam ini agak berbeda, tematiknya memang beda. Yang mau kita bahas juga tidak lumrah dalam tanda kutip. Kita bicara soal lembut, apakah itu lembut? Ini yang sering dikaitkan dengan mitos. Mitos tentang apa? Mitos tentang banyak hal yang selama ini kerap menjadi perbincangan di masyarakat. Contohnya ketika ada rumah atau pohon, kemudian mohon maaf, memang cuaca agak tidak baik, saya harus mengatur suara, dan ini yang menarik, ternyata ada persoalan mengenai contoh tadi, ada pohon, di bawahnya itu diberikan bunga-bunga. Ini untuk apa kata-kata? Ada yang nyebut ini dalam konteks Jawa ini ada yang menunggu dalam tanda kutip, ada yang nyebut ini jin, atau kemudian ada yang lain, atau kemudian mengatakan ini perlu dijaga karena sekian tahun atau puluhan tahun atau ratusan tahun sudah ada penjaganya. Ini yang sampai hari ini di era modern seperti sekarang ternyata masih berlaku seperti itu. Apakah kemudian ini sebagai bentuk apa ya, pengingkaran atau pelencengan dari garis lurus tentang agama gitu, tentang ketauhidan yang kemudian harus kita pahami, apakah kemudian nanti ini menjadi, mohon maaf, apakah ini dianggap melenceng agama atau tidak. Kita akan bahas topik yang menarik ini bersama Ki Cepu atau Kiai Cepu. Kita menghadirkan ini, memang sosok ini tinggalnya di Cepu, Jawa Tengah, bukan di Jawa Tengah. Maaf, bukan di DIY. Itulah sebabnya malam ini kita akan berinteraksi dengan Kiai Cepu melalui Zoom. Seperti apa nanti dialognya, dan jangan lupa kami juga mengundang teman-teman untuk berpartisipasi di malam ini. Silakan bergabung.
Anda bisa kontak langsung ke WhatsApp yang sudah kami siapkan, atau kemudian Anda juga langsung berinteraksi dengan Zoom, silakan ada kode password yang Anda bisa hubungi. Selain Kiai Cepu, saya juga akan mengundang narasumber yang ini sudah pamor di kota Yogyakarta. Ada Mas Arief, ini adalah seharinya sebagai Ketua LSPO PDM Kota Yogyakarta. Cuma wajahnya belum kelihatan, apakah memang bisa seperti ini saya nggak tahu itu. Gitu ya? Mungkin. Belum ya, belum. Jadi saya harus menunggu karena mungkin Mas Arief sedang ada di luar, sedang ngesot di master control. Oke, dan baik, akan segera kita mulai. Saya harus menyapa dengan Kiai Cepu. Mas Waida yang ada di master control, apakah sudah bisa berkomunikasi dengan Kiai Cepu? Baik, terima kasih yang telah bergabung di malam ini. Ada banyak yang sudah bergabung di Zoom. Saya harus membaca, ada Mas Heni. Mas Heni, selamat malam ini. Mas Heni adalah penasihat dari Studio 14A. Lalu ada Mas Arief Hidayat, Luko Aris juga. Kemudian ada Mas Heru, ada Mas apa itu, Mas banyak, ada Mbak Nur Aini ya, mohon maaf, ada kendala keterbatasan mata gitu. Baik, Mas Wahida, apakah saya sudah bisa terkomunikasi dengan Kiai Cepu? Selamat malam, Kiai Cepu. Assalamualaikum. Baik, sembari kita menunggu terhubung dengan Kiai Cepu yang ada di Kiai Cepu di Jawa Tengah. Baik. Halo, Assalamualaikum Kiai Cepu. Apakah sudah terhubung dengan kami di Studio 14 PDM TV Kota Yogyakarta? Baik, sepertinya kita harus mengubah jadwal dan schedule. Kita akan memulai dulu nanti dengan wawancara kita yang pertama dengan Ketua LSBU Kota Yogyakarta, ada Mas Arief. Kita menunggu sebentar. Mudah-mudahan Mas Arief segera hadir di studio. Baik, tetap bersama PDM Kota Jakarta dan Mas Arief sudah datang ternyata. Mas Arief, Assalamualaikum Mas Arief. Waalaikumsalam. Oke. Tunggu Mas Hasan. Baik. Cepat sekali datangnya gitu ya. Langsung langsung. Gitu ya, langsung datang gitu ya. Kontak kita nih lembut ya. Katakan lembut ya. Jadi kecepatannya dia kan luar biasa gitu ya. Kalau di dalam apa? Saya masih ingat kecepatannya itu berarti kecepatan pakai hukum apa itu? Apa lupa ya? Punya apa itu? Ya jelas. Einstein itu ya. Einstein ya. Apakah kemudian kita pakai IMC Kotar, kita nggak tahu ya. Itu bisa, karena lembut nggak bisa soal itu ya. Oke. Bisa dihitung. Bisa dihitung ya. Oke. Mas, ini kenapa kemudian di malam ini kita bicara soal lembut itu? Apakah memang ada dasar atau latar belakang kenapa harus seperti ini? Iya. Jadi sebetulnya kan begini Mas, bagaimana kita mencoba mencerahkan melalui Muhammadiyah. Artinya sekali waktu kita berbicara hal-hal yang konon katanya gaib dan begitu ya. Tapi di dunia gaib itu sebetulnya adalah dunia yang sebetulnya ada, di Quran pun disebutkan seperti itu. Nah, karena disebutkan itu berarti kita bisa membuat analisa atau ya semacam bagaimana kita harus tahu bahwa yang tidak terlihat itu ternyata bisa kita cermati, bisa kita rasakan, dan bahkan mungkin sekali waktu bisa diajak komunikasi. Nah, karena itulah kita coba untuk pada malam hari ini kita berdiskusi mengenai lelembut. Nah, lelembut di sini bukan berarti kalau lelembut terus satu yang horor gitu. Tapi bisa dikatakan sesuatu yang karena itu ada di sekitar kita, jadi bukan harus ditakuti. Ya kalau kita ketemu seperti orang ketemu dengan orang lain yang pertama kali kita ketemu mungkin agak malu-malu atau mungkin agak nggak enak hati gitu. Nah seperti itu. Tapi sebetulnya kita konteksnya kan gini Mas.
Jadi kalau kita cermati di masyarakat itu seperti tadi ada pohon yang disakralkan, ada makam juga yang disakralkan. Nah itu sebetulnya logikanya kemana sih? Nah yang kita cari kan sebetulnya di situ Mas. Kira-kira gitu Mas untuk pembukanya. Oke. Baik, kalau di dalam konteks tadi mengenai kenapa ada tempat yang disakralkan, gitu kan? Ya. Ini kan hampir terjadi semua itu kan. Ya. Apakah di lingkungan Muhammadiyah, di warga Muhammadiyah, menurut pengamatan Mas Arief juga masih terjadi itu? Kalau secara mungkin hierarki ya garis ketetapan Muhammadiyah nggak pernah itu dibahas. Tidak pernah dibahas. Tidak pernah dibahas. Tetapi realita di masyarakat itu terjadi. Nah itu yang membuat bagaimana Muhammadiyah bersikap sebetulnya gitu. Nah dengan mudah-mudahan dengan bersikap Muhammadiyah itu bukan berarti kok percaya dengan klenik atau mungkin justru mendewa-dewakan klenik, tidak. Tapi itu ada rasionalitasnya gitu. Jadi bisa dinalarkan. Sebagai contoh begini Mas. Ketika kita tahu bahwa ada pohon, misalnya nih pohonnya pohon apa namanya itu gayam. Nah, supaya pohon gayam itu tidak ditebang, itu kan dimunculkan mitos bahwa pohon itu tidak bisa ditebang karena ada penunggunya. Nah, seolah-olah kan semacam itu. Dan kalau seandainya pohon gayam itu ditebang, nah, dari pengalaman yang sudah itu nanti air yang ada di sekitar itu akan surut, sumur-sumur akan surut, berkurang airnya, bahkan bisa dikatakan mata air itu menjadi mati, gitu. Nah itu secara nalar kan seperti itu, sehingga kalau orang Jawa susah Mas kalau kita melarang itu dengan langsung, kamu jangan makan sambal, itu rasanya pedes begitu kan. Susah itu dilarang. Tapi kalau seandainya kalau kamu ini kalau orang Jawa namanya salwepo. Di bahasa Parang dengan yang kayak beda-beda itu ya, berbeda gitu ya. Oke. Jadi sehingga ya kalau mungkin kalau di anak-anak milenial salwepo itu nggak begitu dikenal sih. Tapi karena tidak kenal ini sehingga malah justru sering melenceng Mas. Bahasa salwepo itu sebetulnya nggak bisa dikatakan semacam bahasa sandi ya. Bahasa sandi yang untuk mencermati atau mungkin mengartikan itu harus tahu betul. Misalnya kalau di keraton itu ada Drinogo, Saling Sworo, nah itu kan menimbul simbol-simbol angka sebetulnya. Dwi itu 2, Nogo itu 9, nah misalnya seperti itu dan sebagainya. Nanti bisa kita cermati di beberapa hal itu selalu menggunakan seperti itu. Istilah Nogo itu songo, istilah Dwi itu 2 misalnya. Tunggal itu 1 kan gitu. Nah bahasa-bahasa itu kan bahasa yang secara awam tidak dikenal, tapi bisa dipelajari menggunakan literasi Jawa, gitu Mas. Oke, menggunakan literasi Jawa. Cuma kan gini, pemirsa, yang menarik itu ketika kita bicara soal apakah kemudian masih ada yang menggunakan bahasa klenik Jawa, ada yang mengatakan klenik dan sebagainya. Tapi ini kan menarik. Apakah kemudian ukuran yang dinamakan klenik itu seperti apa, atau tradisi yang tidak disebut klenik seperti apa? Ada sebenarnya sejarah histori lalu itu yang sebenarnya masyarakat hanya ingin melarang. Gitu. Misalkan begini, nek mahrib kuwi ojo metu karena ning kono katanya banyak hal yang kemudian bisa terjadi. Padahal pesan yang ingin disampaikan kan supaya kemudian masyarakat itu ketika azan maghrib sholatlah, kan begitu. Apakah seperti itu Mas Arief, bahasa yang tadi Mas Arief sampaikan tentang sanepo tadi? Ya, bisa jadi begitu Mas ya. Jadi kalau kita cermati seperti sebagai contoh ya, secara jelas itu ada pepatah orang tua mengatakan ojo melunggui bantal ndak wujudan itu tadi ya. Itu kan bahasa asalnya pokok. Dalam artian tidak mungkin kan melunggui bantal itu wujud. Tapi itu pengertiannya adalah bagaimana kita harus sopan karena bantal itu merupakan tempat duduknya
bukan tempat duduknya ya, tempat tidur ya. Jadi letaknya itu ada di kepala, bukan di pantat kan. Nah seperti itu Mas. Jadi bahasa-bahasa yang verbal itu tidak digunakan untuk di dalam bahasa-bahasa yang vulgar. Oke, baik pemirsa, ini tentang klinik atau tadi bahasanya mitos yang kaitannya dengan masalah lembut seperti apa. Yang menarik, kita masih menunggu, masih terhubung dengan Kiai Sepuh, dan tetaplah bersama diskusi enteng-entengan, kami kembali sesaat lagi. Sini dulu deh. Baik. Terima kasih tetap bersama kami di diskusi enteng-entengan, dan masih bersama Mas Arif, ini Ketua LSPI PDM Kota Yogyakarta. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Kiai Cepuh. Assalamualaikum, selamat malam Kiai Cepuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Kiai Cepuh, bisa dong dilihatin wajahnya supaya kemudian kita mengenal dong dari Jogja ini seperti apa wajah Kiai Cepuh. Itu pesertanya nggak ada, Pak. Biar adil. Bisa aja ini. Kecuali Pak Saputro satu-satunya peserta yang wajahnya nongol. Kan lembut jadi. Oke, tapi menariknya memang Kiai Cepuh dimunculkan
menyebutkan suaranya, wajahnya juga terlihat. Kemudian kita ingin melihat, ini wajah populer kita, itu wajah kayak Cepu, tokoh penting dari Cepu Jawa Tengah. Baik, sebentar ya, kita menunggu dulu ada kita menata teknis karena suaranya Jaya Cepu tidak terdengar. Tes. Lirih. Ya. Bagus sekarang. Oh. Sudah ya Cepu. Baik, pertanyaan saya gini ya Cepu. Malam ini kita akan membahas soal mitos tentang lembut. Yang tadi saya sampaikan di deskripsi awal ada narasi, pohon diberikan bunga, jangan masuk ke rumah, atau kemudian ada yang menyebut ini angker dan sebagainya. Dalam pandangan Kiai Cepu, tradisi seperti ini seperti apa sih sebenarnya? Apakah kemudian ini memang ada kaitannya dengan masa lalu atau ini sebenarnya berseberangan dengan agama Islam? Silakan Kiai Cepu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, semangat. Saya suka malam ini. Semangat sekali ya Cepu ini. Iya, siap. Untuk menjawab ini, saya ingin berdialog sama siapa ini, Mas, yang bisa saya ajak untuk dialog? Saya dengan Azam, kemudian dan ada Mas Harif. Oke. Ada yang misalnya sini, Hana bisa saya ajak untuk menjawab. Hana bisa, Hana? Halo Hana. Silakan Mbak Hana, bisa. Hana. Yes. Wong rono ini. Hana, halo. Aduh, jangan cuma mungkin masih menempatkan diri sebagai lembut dalam tanda kutip. Ora siap ya. Heni Astianto. Mas Heni, silakan Mas Heni. Ini disapa oleh Kiai Cepu. Ya, saya siap mendengarkan lembut. Oke, Mas Heni. Silakan Mas. Oke, pertanyaan saya kepada Mas Heni, saya ingin mengajak Mas Heni untuk diandaikan hidup di zaman Mojopahit, hidup di zaman Kediri, hidup di zaman kerajaan Mataram Hindu, diandaikan ini. Mas punya harta banyak, emasnya bisa jadi 20 ton. Terus harta yang lain-lain melimpah. Pertanyaan saya adalah, bagaimana caranya Mas menyimpan harta itu dalam situasi bahwa sebentar lagi akan ada musuh datang, misalnya sebulan nih. Kurang lebih sebulan kita akan diserang sama kerajaan Galuh. Maka orang pastinya pada lari, pada ingin menyelamatkan diri. Pertanyaan saya kepada Hani, kira-kira bagaimana cara kamu menyelamatkan diandaikan kamu hidup di Mojopahit atau di Kediri atau Kahuripan? Ya, silakan. Halo? Halo. Ya, Oh, iya. bagaimana caranya? Cara menyelamatkan harta. Waduh, ini malah ditekoni. Wong saya tuh mau dengarkan nih. Enggak bebas. Jawabnya kan enggak mesti benar salah karena kan bukan UTS. Imajinasi. Bagaimana diandaikan hidup? Kalau imajinasi saya gini, saya Mataram ya. Ya, zaman Londo aja yang saya kenal dalam artian sosiologi wong sugih dulu ya. Nah, itu dipendem di ruang bawah itu yang sugih-sugih dulu loh. Itu terus di situ terus disebarluaskan bahwa di situ itu daerah itu tidak boleh dilewati dan sebagainya.
dan sebagainya. Ya pokoknya di situ wingit. Nah, terus hartanya jadi aman. Nah, itu yang terjadi di zaman Belanda. Orang-orang Mataram dulu gitu. Nah, itu. Nah, saya pribadi ya mungkin ya nek zaman biyen mungkin karena bersentuhan dengan angker ya mungkin sing luwih aman, luwih gampang ya kuwi angker wis aja metu lewat kono. Nah, lewat kono padahal di dalamnya kan ada harta. Itu, ya kira-kira gitu. Oke, sip matur Salah, suwun. Bu. Jadi Salah apa ora ini? Ojo-ojo salah. nggak ada salah bener. Oh. Oke, makasih atas pertanyaan, atas jawabannya jenengan. Kula matur suwun. Mas moderator, diulang pertanyaannya untukku tadi, langsung saya konklusi. Jadi, jadi gini, Cepu. Ini kan menarik. Apakah kemudian ada korelasi antara pemahaman mitos tadi lembut itu dengan motivasi yang lain? Misalnya tadi yang disampaikan oleh Mas Heni, Suaranya ternyata lembut. disebut angker karena di situ ada barang berharga dan sebagainya. Nah, korelasinya kayak Cepu, korelasi antara mitos dengan motivasi tadi. Oke, sip, langsung ya. Dalam filsafat ilmu, tidak setiap kuliah dapat filsafat ilmu, lalu di Usuluddin ya pasti, kemudian di mata kuliah seni sebagian, tapi jarang. Kecuali di S3, seluruh S3 mendapatkan mata kuliah namanya filsafat ilmu. Dalam filsafat ilmu dikatakan ini versi dari Tariq Ramadan. Jadi menurut Tariq Ramadan, cucunya Hasan al-Banna, ilmu lahir dari pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, maka tidak ada jawaban. Ketika tidak ada jawaban, maka tidak ada pengetahuan. Contoh dulu, sebelum saya membahas jawabannya Mas Heni. Saya ulang dulu pernyataan saya. Ilmu lahir dari pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, maka tidak ada jawaban. Kalau tidak ada jawaban, maka tidak ada pengetahuan. Contoh, di zaman dulu, di zaman Mojopahit, mundur lagi di zaman Kahuripan, mundur lagi di zaman Mataram Hindu, mundur lagi terus sampai kemudian kita ada fenomena yang sekarang itu kita sebut pelangi. Sekarang ya, kalau zaman dulu tidak ada istilah pelangi. Saat itu orang-orang bertanya-tanya ketika ada fenomena langit, tiba-tiba ada kuning, hijau yang kita sebut pelangi itu. Maka mereka bertanya, apa itu? Mereka bertanya, apa itu? Orang-orang yang lain juga bertanya, apa itu? Orang yang lain juga bertanya, apa itu? Tapi tidak mendapatkan jawaban. Karena itu mereka bertanya kepada sang empu. Wahai empu, apa itu? Maka empu menjawab, itu adalah selendang bidadari turun dari kayangan untuk mandi di laut. Jadi muncullah jawaban. Apa itu? Dijawab, itu adalah selendang bidadari turun dari kayangan mau mandi di laut. Jadi kalau begitu, zaman dulu pelangi adalah selendangnya bidadari. Karena itu ilmu lahir dari pertanyaan. Pertanyaan itu pada masa dulu, nah, dijawab dengan seperti itu. Oleh orang sekarang disebut mitos. Kalau zaman dulu tidak disebut mitos. Mereka yakin betul bahwa itu adalah selendangnya bidadari. Karena itu mitos didefinisikan sebagai keyakinan yang dianggap benar. Seiring dengan perjalanan waktu ratusan tahun itu telah berurat, berakar. Mereka yakin betul bahwa itu adalah selendang bidadari yang mandi di laut. Karena itu wajar kalau kemudian di Jawa muncul mitologi Joko Tarub nyolong selendangnya Nawang Wulan gitu. Dicolong tuh Mas Hani ya.
Dicolong, kemudian Nawang Wulan nggak bisa kabur, terus kemudian nanti ketemu selendangnya kabur, terus kemudian pergi ke bulan. Maka cerita ini disebut mitologi, kisahnya disebut mitos. Jadi ilmu lahir dari mitos. Ilmu dimulai dari mitos. Mitos, yes, karena memang bermula dari pengetahuan, dari mitos. Kenapa? Karena ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada jawaban. Seiring dengan perjalanan waktu, ratusan tahun lamanya, ribuan tahun lamanya, keyakinan itu kuat, benar. Terus kemudian ada orang penasaran. Kayak apa sih cantiknya bidadari? Aku angan ngintip, aku ingin kayak Jaka Tarub gitu. Diselidiki ternyata yang mandi kakek-kakek. Aduh, udah kakek-kakek berjenggoten. Kecewa dong. Wah, enggak bener ini. Saya tidak percaya kalau ini adalah selendangnya bidadari. Orang sudah mulai tidak percaya bahwa itu. Karena itu mulailah kemudian menggugat, mengkritik. Sehingga lahirlah temuan baru bernama pelangi adalah bias cahaya. Jadi kalau begitu ilmu lahir bermula dari mitologi, bermula dari mitos. Tapi ilmu lahir dimulai berawal dari pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, maka tidak mungkin ada pengetahuan. Sebelum saya hubungkan dengan jawabannya Mas Hani, saya eksplorasi lagi. Di dalam Al-Quran itu banyak pertanyaan-pertanyaan. Afala, aro'aita, afala la yakuflun, afala la tubsirun, astanam alaihata. Sifatnya pertanyaan-pertanyaan itu lebih dari 700 yang sifatnya pertanyaan. Karena itu, kata Tariq Ramadan, menjadi muslim berarti harus pinter. Yes, kenapa? Karena ada pertanyaan. Contoh nih, Mas, coba saja. Ini sebelum saya nanggapi ya, sebelum nanggapi yang jawaban Mahali, coba saja. Saya ingin menunjukkan bahwa Al-Quran itu penuh pertanyaan. Salah satu, boleh deh, coba buka surat Al-Waqi'ah ayat 68. Coba. Jadi ilmu lahir dari pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan maka tidak ada jawaban. Nah, jawaban-jawaban itu tergantung dari masa ke masa itu berubah. Sudah sampai ketemu Dereng. Surat Al-Waqi'ah ayat 68. Novianti atau siapa yang sudah? Monggo dibuka. Ini belum masuk ke lembut ya, belum. Masih dasar-dasar bahwa mitos. Sabun ketemu? Siapa yang sudah ketemu? Ya, boleh terjemahannya, boleh artinya, boleh Arabnya, boleh. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ilmu lahir dari pertanyaan itu aja. Ayo sudah ketemu, Kiai. Seperti wajah, monggo. Sudah ketemu? Udah ketemu belum? Ngobrol handphone. Sudah. Waqi'ah 68. Ayo, terjemahannya ora apa-apa. Wes. Mas moderator. Ayo Mas moderator. Oke, Kiai. Wes ketemu, Bro. Baca pakai. Ampun. Nah, monggo dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aytumul ma'a alladzi tashrabun. Terjemahannya? Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Wis, keren. Itu pertanyaannya Gusti Allah. Apakah kamu pernah memperhatikan air yang kamu minum? Udah jawab aja sendiri, pernah. Kalau pernah, timbul pertanyaan lagi. Apa isi kandungan air? Atas jawaban ini, ada 100 mahasiswa saya nggak bisa jawab. Apa isi kandungan air? Gimana mau jawab? Nggak pernah belajar fisika, nggak pernah memperhatikan air.
Jadi kalau begitu ilmu lahir dari pertanyaan. Tergantung jawabannya tahun berapa. Nah, gitu ya. Kayak fenomena alam itu. Fenomena alam dijawab, oh itu pelangi. Pelangi kan jawaban orang modern setelah mengoreksi bahwa sebelumnya ada pemahaman bahwa itu adalah selendangnya bidadari. Begitu pula kalau ada pertanyaan bumi ini kok nggak jatuh-jatuh, kenapa ya? Maka dijawab oleh orang Yunani, itu bumi itu digendong di pundaknya Atlas, dewa Atlas, no. Maka muncullah kemudian Atlas adalah ilmu bumi gitu. Berilmu lahir dari mitologi. Hanya perbedaannya kalau di Eropa mitologi itu kemudian dikoreksi. Nah, di komunitas Islam mitologi, mitos tetap berbentuk mitos dan nggak berubah. Satu. Yang kedua, benar apa yang disampaikan Mas Hani tadi. Bagaimana cara melindungi? Cara melindungi kalau zaman dulu gimana ya? Maka muncullah Sang Baurekso. Wah, ini keramat loh, ini angker loh. Di situ ada memedi, di situ ada lelembut yang menunggu pocong. Oh, di situ serem. Kenapa? Yang menunggu orangnya cantik, suka muncul jam 12, ya, muncullah mitologi. Berarti mitologi konteksnya ini sebetulnya itu adalah cara upaya orang-orang dulu melindungi. Nah, karena itu kalau hari ini makam keramat, tempat-tempat keramat, kalau itu digali, wah luar biasa. Pasti itu ada, kalau disebut sekarang itu harta karun. Misalnya apalagi di bekas candi-candi di situ. Ada 10 kilo bekas kerajaan. Bekas kerajaan itu kan isinya harta karun yang tak habis-habis. Nah, cuman supaya orang itu tidak mengambil, maka dimunculkan cerita. Oh, ini tempat keramat, ini tempat angker. Kenapa angker? Ono memedine, ono lelembut. Jadi kalau begitu, lelembut adalah upaya rekayasa diciptakan dalam rangka melindungi harta pada masa dulu. Itu sebetulnya juga bagian dari mitologi. Yes, mitologi. Berarti di balik mitologi sebetulnya terkandung harta warisan. Yes. Jadi saya setuju dengan Mas Hani tadi. Karena itu orang-orang Indonesia bedanya takut, ada angker, maka takut beneran. Nyi Roro Kidul karena ada laut yang ganas. Ya jelas ganas dari itu kan dari Australia ke Indonesia nggak ada pulau lagi. Tentu saja anginnya terus menerus. Muncullah konsep Nyi Roro Kidul. Siapa itu Nyi Roro Kidul? Muncullah asal usul Nyi Roro Kidul mulai cerita. Jadi kalau begitu sampai kemudian Nyi Roro Kidul nikah apalagi dengan Panembahan Senopati. Itu sebetulnya bagian dari rekayasa politik, yes. Jadi titik dulu. Saya tidak tahu pertanyaan ini tadi sudah jawab atau belum. Saya gelambiar. Monggo Mas. Sehat Kang? Sehat. Wes, dia jawab kurang Mang. Kita ngomong apa? Halo? Kiai Sepuh. Halo Kiai Sepuh. Yo. Jadi gini, tadi kan ilustrasi mencoba menghubungkan itu mitologi dengan ilmu. Artinya apa yang terjadi di masyarakat itu sebenarnya bisa saja tidak terjadi karena ada motivasi lain atau orientasi yang sedang dibangun dengan memanfaatkan topiknya tadi adalah lembut tadi itu. Nah sekarang gini Kiai, bagaimana kemudian kita bisa melihat
dari kejadian mitos, apakah mitos ini terjadi sesungguhnya atau mitos ini bagian dari motivasi yang ternyata memang tidak ada? Bagaimana cara memilah, cara membedakan? Monggo, Kiai. Oke. Sebelum masuk ke situ, maka saya mengupas sejarah dulu. Saya kutip pendapatnya Karl Marx. Menurut Karl Marx, dalam penulisan sejarah, itu dipahami, sejarah adalah kebohongan-kebohongan yang disepakati. Saya ulang ya, dalam definisinya Karl Marx, sejarah adalah kebohongan-kebohongan yang disepakati. Karena itu, setiap ganti rezim, maka terjadi bongkar pasang. Seperti misalnya sejarah Indonesia dulu. Ketika yang berkuasa adalah Pak Karno, maka namanya dia bagus-bagusin. Ketika Pak Karno jatuh, ganti Pak Harto, maka Pak Harto yang dibagus-bagusin, Soekarno yang dijelek-jelekin. Giliran Pak Soeharto jatuh, rezim Soekarno yang naik, anak-anaknya, keturunannya, dan dinastinya naik, maka ganti yang dikuyo-kuyo adalah Soeharto. Kalau begitu, kebenaran sejarah itu sifatnya relatif yes. Sebelum masuk kepada jawaban, saya masih kepada pengantar. Profesor Taufik Abdullah membagi kebenaran sejarah itu menjadi dua, yaitu kebenaran akademik dan kebenaran stabilitas nasional. Maksudnya gini, temuan sejarah apapun, ini misalnya, sebentar, ini di YouTube atau enggak? Kalau enggak, saya akan vulgar. Kalau di YouTube enggak vulgar ya. Jangan dulu. Contoh misalnya gini, ini contoh aja ya. Jadi saya khawatir di sini. Ini contoh. Namanya contoh kan enggak mesti ya. Itu kan misalnya diandekan, baru diandekan. Ada temuan bahwa Pak SBY atau Pak Jokowi itu terlibat mafia misalnya. Diandekan itu kemudian dibocorkan, maka pasti stabilitas nasional jadi kacau. Demi stabilitas nasional tidak kacau, maka temuan-temuan sejarah itu boleh dimanipulasi, temuan-temuan sejarah boleh dibuang, temuan-temuan sejarah boleh direkayasa. Demi stabilitas nasional. Kebenaran sejarah itu berhentinya di mana? Hanya diberhenti pada kebenaran akademik. Boleh kamu pada saat ngajar, ini begini-begini boleh. Temuan-temuan yang negatif tentang tokoh-tokoh kita yang lagi berkuasa, misalnya Pak SBY ataupun siapa-siapa, ada, ini adanya ada misalnya Pak, yang sensitif nggak jadi deh. Misalnya ada gini, pasti boleh silahkan, tapi hanya di kampus. Tapi begitu di luar kampus, mengancam stabilitas nasional akan disikat. Nah karena itu Pak Taufik itu pernah didatangi oleh seorang penulis yang berkali-kali dia ahli nulis, tapi saat itu dia gagal. 4 tahun ngangkrak, dia nulis autobiografi. 4 tahun, 5 tahun ngangkrak. Akhirnya datanglah ke Profesor, wahai Prof, saya sudah nulis, sudah bertahun-tahun ini saya gagal, padahal saya penulis ulung. Ya masalahnya apa? Begini Prof, saya mau nulis, orang yang mau saya tulis ini adalah orang jahat, dia mafia, dan jadi penguasa di negeri ini. Masalahnya adalah, dia saudaraku. Aku nggak rela Indonesia ini dipimpin oleh orang bajingan. Tapi kalau saya tulis dengan sebenarnya bahwa dia bajingan, keluargaku juga tercemar. Aku nggak rela Indonesia dipimpin bajingan, karena itu aku harus jujur menulis. Tapi pada saat yang bersamaan aku sadar bahwa aku bagian dari keluarganya. Karena itu kalau aku tulis dia bajingan, keluargaku juga kena. Aku bingung Prof, gimana cara nulis ini? Maka kata Profesor Taufik Abdullah, kalau begitu kamu ke dapur. Ngapain Prof? Ambil peso. Oke, akhirnya diambil peso. Ini Prof, itu solusinya. Maksudnya bunuh saudara kamu. Loh, kok bunuh? Selama kamu nggak mampu membunuh saudara kamu, maka kamu akan takut untuk menulis kebenaran. Ya nggak mungkin dong Prof, itu kan saudaraku. Begitulah nulis sejarah.
nulis secara objektif itu sulit. Yang ada adalah versi yang subjektif menurut perspektifnya masing-masing. Begitu. Yes, karena itu akhirnya Kunto Wijoyo membagi kebenaran sejarah jenis-jenisnya adalah unsur murni sejarah. Sejarah menjadi 3. 1, mitos. 2, campuran antara mitos dan sejarah murni. 3, murni sejarah. Pertanyaannya adalah sejarah yang sampai kepada kita ini yang sudah itu sejarah campur mitos atau mitos murni atau murni sejarah. Nah, disinilah umat Islam rata-rata gagal. Setiap sejarah yang ada di kita tidak tahu mana yang mitos, ada yang mana yang tidak. Begitu dalam preambul. Kelanjutan kaitannya dengan pertanyaan. Diulang, Mas, pertanyaannya langsung saya kaitkan. Diulangi. Sebentar. Baik, Kiai Cepu kita break sebentar. Ya. Untuk pertanyaan berikutnya, dan tetaplah bersama diskusi enteng-entengan. Kami ingin lihat apa yang akan disampaikan Kiai Cepu berikutnya tentang mitos dan terkini. Ini menarik, tetaplah bersama diskusi enteng-entengan. Kami kembali sesaat lagi. Assalamualaikum, Kiai. Assalamualaikum, Kiai. Kiai kok gelap, Kiai? Kan judulnya membicarakan dan lembut. Itu ya. Ya gimana? Oh, berarti ini belum ya? Ya. Pribon. Oke, saya. Oke, terima kasih. Tetap bersama kami di diskusi dengan ini merupakan acara reguler kami di setiap hari Jumat dan diselenggarakan kerjasama antara PDM TV bersama LSPU PDM Kota Yogyakarta. Dan malam ini kita menggunakan topik yang ada juga tentang lembut, tentang mitos, dan narasumber kita adalah Kiai Cepu. Tadi sudah sampaikan banyak panjang lebar tentang narasi tentang pengantar. Sekarang pertanyaan lebih agak mendalam lagi. Tadi membawa pada dinamika sekarang. Tapi sekarang kita kontak ini, Kiai Cepu. Bagaimana kemudian tadi saya sampaikan membedakan bahwa tadi ada mitos tempat yang diberikan bunga, rumah yang diberikan sesajian, diberikan lain-lain yang kemudian ternyata motivasinya ada kaitannya contoh yang tadi disampaikan oleh Mas Heni untuk melindungi harta dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan kepada Kiai Cepu ini tadi, bagaimana kemudian bisa membedakan bahwa mitos ini sebenarnya tidak ada atau mitos ini sebenarnya ada dengan kemasan yang berbeda? Bagaimana cara menyikapi pada kondisi seperti sekarang termasuk di lingkungan Muhammadiyah? Apa yang ingin disampaikan Kiai sekarang? Oke, langsung ke contoh kasus Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, secara umum orang Indonesia percaya betul Nyi Roro Kidul. Nah, kisah yang saya sebut mitos dan ini diyakini oleh sebagian besar orang Jawa adalah bahwa si Raja Mataram, Senopati ya, Raja Mataram itu
punya istri Nyi Roro Kidul. Itu diyakini hingga sekarang sampai lahir Tari Bedoyo itu. Tari Bedoyo ada persembahan menyambut kehadiran Nyi Roro Kidul. Apalagi Pak Samodro orang Jogja ya Pak ya Samodro ya. Yang bukan Jogja saja percaya betul bahwa Danang Sutawijoyo itu menikah dengan Nyi Roro Kidul. Ini diyakini betul. Pertanyaannya adalah untuk apakah ini benar atau tidak benar, cara membedakannya bagaimana? Oke, cara membedakannya adalah lewat rasio. Filsafat modern, baik filsafat modern ataupun agama, itu memberikan kuat pada penekanan pada rasio. Kalau tidak masuk akal, berarti tidak benar. Kalau masuk akal, berarti menjadi benar. Berarti ukuran kebenaran itu salah satunya lewat akal. Salah satunya ya. Kalau begitu seperti apa? Oke, seperti begini. Saat itu Danang Sutawijoyo secara ideologi politik itu lemah karena dia dituduh dia membunuh ayahnya satu. Karena itu akibat dari rangkaian satu ini maka orang yang memerangi ayahnya disebut durhaka. Orang yang durhaka berarti kualat. Orang yang kualat berarti nggak perlu didukung. Karena itu legitimasi Sutawijoyo sebagai Raja Mataram khawatir bahwa banyak orang yang tidak mendukung karena dia adalah anak durhaka, timbullah upaya bagaimana untuk mendapatkan legitimasi agar orang itu tidak berani ngutak-ngutik eksistensi Danang Sutawijoyo. Nah, dari situlah muncul pemikiran dari krunya Danang Sutawijoyo membuat mitos. Nah, mitos itu diciptakan. Apa? Sutawijoyo telah nikah dengan Nyi Roro Kidul. Semua orang Jawa tahu bahwa Nyi Roro Kidul itu sakti. Nah, kalau Sutawijoyo nikah dengan Nyi Roro Kidul berarti kalau nanti macam-macam dengan Sutawijoyo, maka yang marah bukan Sutawijoyo, yang marah nanti Nyi Roro Kidul. Kesimpulannya, mitos ini dimunculkan agar Sutawijoyo tidak dirongrong, Sutawijoyo tidak diberontak, agar orang-orang tidak berani pada Sutawijoyo, agar orang-orang takut pada Sutawijoyo. Mitologi ini sengaja diciptakan dalam rangka agar orang-orang tunduk patuh kepada Sutawijoyo karena Sutawijoyo punya istri yang sakti bernama Nyi Roro Kidul. Aslinya ya nggak ada. Nyi Roro Kidul itu kan mitos. Nah, jadi mitos kok diyakini sebagai kebenaran, namanya keyakinan. Jadi faktanya kalau ada orang hidup yang nggak mati-mati itu kan namanya bukan manusia, itu setan. Ketika sudah bicara lembut setan, saya sudah punya makna lain. Pertanyaan saya, apakah saya larikan ke lembut atau masih saya bahas yang mitosnya? Monggo Mas, saya punya makna lain terhadap lembut. Yang mana yang mau saya eksplorasi? Lelembutnya ya. Sepertinya ya lelembutnya Kiai. Silakan. Oke, lelembut. Ada piramida, ada 3 alam. Alam lahut, alam malakut, alam nasut. Alam lahut adalah alam ketuhanan. Alam nasut adalah alam material. Manusia adalah material. Masuknya kepada alam nasut. Pertanyaannya adalah bagaimana cara agar alam material ini berkomunikasi dengan alam lahut? Berarti ada alam antara, alam perantara antara alam. Baik, kami kehilangan suara dari Kiai Cepu. Halo Kiai Cepu. Baik, kita beri sebentar. Mas Arif, saya bergeser ke Mas Arif. Yang disampaikan oleh Kiai Cepu tadi, apa yang menarik? Gini, ada satu yang menarik bahwa yang namanya mitos itu menjadi suatu
kepercayaan, jadi yang harus dipercayai. Bahkan tadi dicontohkan oleh Yai Cepu bagaimana Danang Sutawibowo itu supaya tidak dirongrong oleh mungkin masyarakatnya kan begitu, kemudian dimunculkan mitos. Nah itu sangat menarik Mas. Ada beberapa poin di mana kita perlu menarik logika, gitu kan, menarik logika. Apakah kira-kira yang terjadi itu memang seperti itu ataupun tidak? Nah ini nanti saya kira di sini akal yang harus berbicara. Begitu Mas. Oke, baik. Sudah terhubung Mas Faida dengan Kiai Cepu? Halo Kiai Cepu? Sepertinya Kiai Cepu hilang. Baik. Ada ya, Mas Heni, silakan ini. Mas Heni silakan. Tanyakan dari Cepu ya. Kalau mitos itu dihubungkan dengan politik, ya itu memang analisa yang sudah sering dilakukan. Hubungannya dengan Nyai Loro Kidul itu kan itu pendekatan mitos bagian dari politik ya. Nah, berarti kalau teori itu dipakai, suatu ketika mitos itu akan hilang. Dan hilang sendiri karena unsur mitosnya sudah tidak ada ke depan. Nah, kalau itu kan dulu mitosnya adalah laki-laki dengan perempuan. Sebagai raja, laki-laki dengan perantara lelembutnya itu perempuan. Nah, suatu saat ketika unsur laki-laki perempuan tidak ada, nah berarti mitos itu akan hilang sendiri dan mungkin juga mitos itu akan tidak digunakan lagi di dalam dunia politik. Suatu saat loh. Tapi itu kapan? Saya kira itu perlu ditanyakan. Benar enggak? Asumsi saya mitos itu akan hilang suatu ketika unsur mitos itu oleh zaman dirubah oleh manusia itu sendiri gitu. Ya. Baik Mas Heni. Cuma persoalannya sekarang di manakah Kiai Cepu sekarang gitu kan? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Karena kita bicara lembut, mudah-mudahan kemudian Kiai Cepu malam ini juga akan segera hadir kembali gitu kan. Halo, selamat malam Kiai Cepu. Oke, baik. Saya menyapa teman-teman yang bergabung Zoom di malam ini. Adakah yang mau ingin disampaikan? Silakan. Silakan teman-teman yang bergabung di malam ini. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Halo, saya mau punya pendapat. Halo. Halo ya. Silakan Pak. Begini Pak, saya punya pendapat nih. Saya kenalkan, nama saya Samudro. Ya. Nama saya Samudro. Saya temannya Pak Kiai Cepu di Tangerang, tapi saya tinggalnya di Kasongan. Kasongan Bantul. Halo ya. Bisa dilanjutkan Pak? Halo. Saya Oke. sampai mana Pak Samudro? Aku ngomong terus nggak ngerti nak keluar dari jalur. Nah, jadi saya begini, saya melihat sebenarnya saya setuju dengan Pak Kiai Cepu. Jadi sebenarnya begini, kalau menurut pemahaman saya menggunakan itu skemanya 1%. 1% itu mungkin bisa dilihat itu ada tahap belajar, ada 3. Jadi tahap mitologis, ontologis, dan modern. Jadi ketika kita melihat masyarakat di Indonesia itu sebenarnya ada di 3 tahap itu. Gitu. Jadi ada tahap yang mitologis, mereka masih mempercayai, punya keterikatan dengan alam sangat kuat, dengan leluhurnya juga sangat kuat. Jadi tapi di situ juga ada bagian yang dimampat atau dibungkam. Jadi di situ bisa lihat skemanya. Di Google aja di searching itu yang dibungkam itu adalah eksplorasi, makanya untuk pengetahuan cenderung ditutup, tapi mereka lebih ke seksualitas dan kematian. Jadi di situ bisa dilihat di skemanya yang dibuat oleh Van Persen di buku Strategi Kebudayaan. Jadi itu di situ seperti itu. Nah, ketika kita bicara dari sisi agama,
terutama Islam, maka kan Islam ini juga sebenarnya masuk dalam ontologis di tahap yang kedua itu. Di tahap kedua ini sebenarnya Islam dibagi juga dalam satu gradasi antara yang Islam mitologis, cenderung mitologis, Islam murni, dan Islam modern gitu. Jadi kalau menurut pendapat saya, moga-moga ini tidak menjadi suatu pertentangan. Lah, yang Islam mitologi itu ya masih Islam tapi masih percaya dengan leluhur, itu masih ada. Jadi keyakinan orang-orang Islam yang masih berpikir tentang misalnya orang Islam masih percaya bahwa di bawah pohon itu ada emas, harus digali dan sebagainya, ada peninggalan Soekarno dan sebagainya. Ini kepercayaan yang mitologis, dan mungkin bisa dibedakan antara mistikologis dan mitologis. Jadi kalau mistik itu kan berarti klinik gitu. Jadi kalau mitologis itu adalah bicara tentang mitos-mitos yang sebenarnya keyakinan terhadap alam semesta, ketakutan dengan alam semesta dan sebagainya, bahwa alam semesta itu mengatur kehidupan manusia. Itu keyakinan di masyarakat pada tahap mitologis. Nah, ketika di masyarakat yang ontologis itu dengan masuknya agama Islam dan juga orang agama Kristen, maka keyakinannya mereka melihat bahwa tahapnya lebih tidak seperti itu. Jadi mereka melihat satu keyakinan, misalnya tujuan-tujuan hidupnya dan sebagainya berbeda. Dan ada tahap yang masuknya lagi tahap modern. Jadi mereka itu melihat satu hal-hal yang dianggap klinik, maka mungkin menganggap itu lebih sangat rasional. Dan di dalam Islam mungkin akan berbeda. Saya tidak terlalu banyak paham ya, tapi paling tidak saya melihatnya seperti ini. Kalau orang Islam bisa meyakini kan adanya jin. Kalau orang ke makam minta itu adalah arwahnya leluhur. Tapi itu sebenarnya kan, saya dapat mimpi. Itu mimpinya adalah sebenarnya kalau menurut dari perspektif keyakinan ontologis itu adalah jin. Tapi kalau menurut mereka itu adalah leluhur yang memberikan wangsit dan sebagainya. Nah, perbedaan-perbedaan ini sebenarnya mungkin masih ada di masyarakat Islam yang agak gradasi ke mitologis gitu, seperti itu. Ini kira-kira pendapat saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke. Pencerahan. Baik, ini kita sudah di penghujung acara, tapi sebelumnya closing ke Kiai Cepu. Ini kan kaitannya dengan lembut. Apa yang kemudian harus dilakukan atau disikapi warga Muhammadiyah terhadap mitos, mitologi, atau lembut? Apa yang harus dilakukan Kiai Cepu? Oke. Berarti yang lembut dari tadi yang belum saya singgung ya. Kalau pertanyaan langsung ke Muhammadiyah aja langsung. Jadi saya belum menerangkan lembut karena antara mitologi dan lembut kan dua hal yang beda tadi. Muhammadiyah maka mesti membuka mitologi untuk dirasionalisasi, karena bagaimanapun juga itu adalah bagian dari titik awal pengetahuan. Mitologi adalah bagian dari pengetahuan awal. Nah, Muhammadiyah mula-mula menutup. Begitu menutup maka tidak mendapatkan pengetahuan. Jadi loncat. Kalau dalam konteksnya Ali Syariati, ibarat skripsi tidak ada pendahuluan tapi langsung isi. Nah, Muhammadiyah kehilangan pendahuluan, kehilangan latar belakang, akibatnya kebudayaan pengetahuan menjadi hilang. Harusnya akrab. Sehingga tentang Nyi Roro Kidul misalnya, tentang jin, tentang iblis, semuanya itu bisa dirasionalisasi. Yes, gara-gara tidak akrab dengan tiba-tiba langsung dibid'ahkan, disyirikkan. Nah, ini yang menjadi hilang. Padahal enggak begitu caranya. Ada salah-salah. Satu, kedua, dalam tafsir sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Al-Manar misalnya Muhammad Abduh yang gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan, lembut itu, contoh dari lembut itu apa? Dia ternyata tidak mengutip seperti bayangan orang Jawa. Contoh lembut itu apa? Dalam konteks pemahamannya gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Virus itu disebut lembut. Virus, terus selain sejenis virus apa itu? Yang zat yang kehadirannya itu merusak, maka dinamakannya sebagai virus. Sehingga ayat yang sedangkan malaikat berarti yang tidak merusak. Yang merusak maka disebut virus.
adakah selain virus bakteri? Bakteri itu bagian dari lelembut. Itu ditulis oleh gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammad Abduh. Sehingga orang Islam harusnya akrab dengan lembut. Yes. Karena itu saya setuju dengan pandangannya Ibnu Sina juga. Ibnu Sina memahaminya, didefinisikan bahwa lembut itu adalah binatang yang bersifat hawa. Hawa itu keinginan yang mewujud dalam aneka bentuk. Itu definisinya Ibnu Sina. Kalau dalam pandangan Ibnu, berarti yang masuk kategori malaikat itu ya gelombang bunyi. Misalnya saya nelpon ini, misalnya, halo Pak Samudro, posisi di mana? Saya di Amerika. Loh kok bisa ngomong? Lah kok iso? Itu juga bagian dari malaikat. Itu bagian dari jin. Yes, itu juga jin. Itu juga lelembut. Nah, cuman tiba-tiba lelembut kok tiba-tiba jadi hantu. Lelembut jadi sundel bolong. Berhenti di sinilah tidak ada upaya rasionalisasi dari kaum muslimin termasuk dari teman-teman Muhammadiyah. Jadi harus ya dieksplorasi dulu, jangan berkata tidak dulu karena pemahaman tentang bid'ah, pemahaman tentang syirik banyak yang nggak pas dulu. Itu dulu bagian dari masa lalu, maka sekarang sudah saatnya untuk menelaah ulang mitologi. Bahwa mitologi itu bisa dirasionalisasi, mitologi itu bisa dijadikan landasan untuk pengetahuan. Ada contoh nih, mitologi yang tampaknya harus kita maknai dengan baik itu kembang 7 rupa, Mas. Kalau melakukan sesuatu, kalau ingin sukses, maka syaratnya siapkan kembang 7 rupa. Nah, teman-teman Jawa, utamanya orang Muhammadiyah juga gagal memaknai kembang 7 rupa. Kembang 7 rupa itu maknanya apa sih? Maknanya gini, kembang itu kan sesuatu yang unik, sesuatu harum lagi. Ada melati, ada mawar, pokoknya 7 rupa, berarti 7 warna, 7 bunga. Itu maksudnya apa? 7 pengalaman. Jadi kalau ingin usaha, kalau ingin bisnis yang syaratnya adalah kamu menyiapkan kembang 7 rupa. Berarti maksudnya apa? Kamu harus membuat sesuatu yang unik, sesuatu yang harum. Harum itu berarti menjadi brand mark, menjadi terkenal. Dan jumlahnya 7. Maksudnya jumlahnya 7 berarti sudah 7 kali pengalaman. Kalau kamu sudah mengalami itu, pasti kamu akan jadi orang sukses dan kaya. Berarti makna 7 rupa di sini tidak dipahami letterlek, melati, terus dan yang lain-lain. Kembang itu sendiri adalah sesuatu yang unik dan harum, berarti kita mesti menciptakan sesuatu yang unik, yang baru. Yang baru, yang unik itu kayak apa? 7 macam tapi baru kita saat itu akan menjadi orang hebat. 1 aja bisa menjadi orang hebat, apalagi 7. Berarti wajar kalau orang yang bisa menciptakan suatu hal yang sifatnya itu menarik, digemari orang, menarik, harum kan digemari. Berarti bagaimana seseorang itu menciptakan sesuatu yang sesuatu itu berguna bagi orang banyak dan digemari. Jumlahnya 7. Itulah makna dari kembang 7 rupa. Begitu, Mas. Lembutnya enggak ya? Lembutnya enggak. Tapi menarik. Artinya yang disampaikan oleh Kiai tadi bahwa Muhammadiyah harus merasionalisasi tentang apa makna mitologi tadi itu supaya kemudian tidak salah tafsir itu tentang lembut yang kemudian diajarkan oleh Kiai Muhammad Abduh pada Kiai Dahlan itu juga penting untuk dipahami oleh warga Muhammadiyah. Baik, terima kasih Kiai Cepu yang telah bergabung di malam ini di segmen diskusi Endeng-Endengan, dan juga terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah hadir di malam ini. Dan mohon maaf tadi Kiai Sepuh telah hadir di sekitar jam pukul 19.28, tapi karena ada kendala teknis kami baru bisa menyapa sekitar pukul 20. Mohon maaf Kiai Sepuh, karena tadi adalah persoalan teknis. Dan akhirnya kita harus segera mengakhiri acara dialog Endeng-Endengan di malam ini. Terima kasih Kiai Sepuh, terima kasih semuanya. Dan Mas Arif, terima kasih. Dan akhirnya kita harus mengakhiri acara diskusi Endeng-Endengan di malam ini. Kita ketemu lagi. Saya Azam Saufi Adam. Salam berkemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, live ya. Izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari PDM Kulon Progo LSPU. Matur nuwun. Berlanjut terus tiap Jumat nanti dengan materi yang macam-macam. Jos. Alhamdulillah. Jazakumullah khair.